Oke. Lalu bagaimana cara kita dengar suara saya Bapak Ibu? Iya, dengar. Nah, lalu bagaimana cara kita agar kompetisi itu bisa berjalan dengan baik di antara para karyawan yang ada di tempat bekerja kita? Satu, perlu kita berikan pemahaman kepada seluruh stakeholder yang ada bahwa kompetensi ini adalah sifatnya sifatnya untuk kemudian menggali terkait dengan potensi yang ada pada diri karyawan, bukan saling menjatuhkan. Artinya diberikan pemahaman-pemahaman seperti itu. Sehingga nanti dalam proses kompetensinya itu mereka tidak akan saling sikut dan saling sikat dan saling sikut. Yang kedua, perlu menyediakan dewan juri atau penilai yang memang independen, yang tidak memihak ke kubu A, tidak memihak ke kubu B. Biasanya itu kita ambil, kalau kami dulu di sekolah itu sering mengambil dari unsur pengawas. Ya, kalau pengawas itu kan sifatnya independen, tapi kalau diambil dari unsur guru atau unsur waka yang ada itu pasti nanti sifatnya subjektif. Nanti akan terjadi ini kan orang dekatnya si Fulan, ini kan orang dekatnya si Fulanah dan seterusnya. Jadi ketika kita menyediakan satu dewan juri yang independen, maka saya yakin dan percaya bahwa dalam kompetensi itu akan terjadi dengan kompetensi yang sehat. Saling tidak ada kecurigaan di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah terkait dengan kompetensi itu, maka perlu membuat aturan standar yang memang berlaku untuk setiap kompetensi. Kadang ada satu kompetensi itu guru sering katakanlah plagiasi misalnya. Katakanlah misalnya ada satu kompetensi pembuatan PTK. Nah, nanti dalam proses aturan pembuatan PTK itu harus dibuatkan sedetail mungkin. Misalnya, satu, guru tidak boleh copy paste. Kemudian harus ada bukti cek plagiasinya dan seterusnya. Sehingga nanti tidak ada saling mengklaim ini curang, itu curang, ini curang, itu curang. Maka tiga hal itu bisa kita lakukan, Pak Rosihan, untuk kemudian menjadikan kompetensi itu menjadi kompetensi yang sehat. Saya kira itu jawaban sementara saya, Pak Rosihan. Mudah-mudahan berkenan dengan jawaban saya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak terlempar lagi lah. Oke. Jadi tujuan dan sasaran manajemen Bapak Ibu. Apa yang menjadi tujuan manajemen itu? Pertama, melaksanakan dan mengevaluasi strategi. Kenapa kemudian harus ada implementasi manajemen? Ya, untuk mengevaluasi terkait dengan strategi yang kita gunakan. Apakah strategi yang kita gunakan itu efektif atau efisien? Atau jangan-jangan strategi yang kita gunakan itu tidak efektif. Dalam proses pembuatan perencanaan kan ada aturan baku yang harus diperhatikan dalam kaitan perencanaan itu. Apakah perencanaan itu sudah memenuhi standar manajemen atau tidak? Maka perlu untuk melihat, mengevaluasinya, bagaimana proses perencanaannya, bagaimana proses pengorganisasiannya, bagaimana proses implementasinya, bagaimana proses evaluasinya. Setelah dilakukan evaluasi, ada namanya reevaluasi. Reevaluasi itu berkaitan dengan apakah proses pelaksanaan evaluasi itu berjalan sesuai dengan standar ketentuan dalam evaluasi atau tidak. Jangan-jangan waktu dilaksanakan evaluasi itu tidak sesuai dengan standar yang ada, sehingga hasilnya tidak maksimal, hasilnya tidak baik, mungkin hasilnya juga akan merugikan pihak lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, tujuan dari manajemen itu adalah mengevaluasi kinerja. Kinerja itu harus dievaluasi secara keseluruhan.
Apalagi ketika seseorang itu melakukan pekerjaan tidak berdasarkan kompetensi yang dia miliki. Kalau kita berbicara tentang guru, berarti menurut UNESCO kan ada 4 standar kompetensi yang harus dimiliki guru. 1, ada namanya kompetensi pedagogik. 2, kompetensi profesional. 3, kompetensi kepribadian. 4, kompetensi sosial. Maka 4 kompetensi ini menjadi dasar seorang guru untuk melakukan kinerjanya. Bagaimana kompetensi pedagogik berkaitan dengan guru harus menguasai metode pembelajaran yang kreatif, yang efektif, dan menyenangkan. Disebut dengan PAKEM. Kalau teori sekarang disebut dengan active learning, pembelajaran yang aktif. Ini apakah guru memiliki menguasai kompetensi pedagogik tadi? Nanti dilihat dari sisi kinerjanya. Yang kedua berkaitan dengan kompetensi profesionalnya. Apakah guru itu menguasai materi ajarnya? Kalau guru mengajar pendidikan agama Islam, apakah guru paham, menguasai terkait dengan struktur dan seluk-beluk pembelajaran PAI itu dari A sampai Z sesuai dengan kompetensi yang diajarkan pada setiap pertemuan. Kemudian kompetensi kepribadian itu berkaitan dengan bagaimana guru bersikap, bertindak ketika dia mengajar, bagaimana cara dia berkomunikasi, ketika dia bertemu dengan koleganya, bagaimana cara dia bersikap, berkomunikasi, dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan kompetensi sosial itu adalah bagaimana guru berperilaku dalam komunitas di tengah masyarakat. Apakah guru itu menjadi guru yang introvert atau ekstrovert? Apakah guru itu di tengah masyarakat berdaya guna atau sebaliknya hanya menjadi sampah masyarakat? Nah, ini yang kemudian nanti dievaluasi dari sisi kinerjanya. Kemudian ditinjau, mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyusunan dan koreksi atas seluruh performan yang menyimpang dalam pelaksanaan strategi kinerja tersebut. Kemudian Bapak Ibu, tujuan ketiga adalah senantiasa mempengaruhi strategi. Sebentar Bapak Ibu ya, telepon. Halo. Yang aku ngajar nih. Halo. Oke, maaf terganggu. Ada kakak dari Lombok tadi nelpon sebentar. Baik. Jadi evaluasi kinerja itu perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga senantiasa mempengaruhi strategi. Dengan adanya implementasi manajemen itu kan paling tidak kita bisa melihat strategi mana yang kurang dalam implementasi kinerja tadi. Sehingga kita kemudian mampu mempengaruhi strategi mana yang harus kita gunakan dalam aplikasi atau implementasi pekerjaan yang diberikan kepada kita. Kalau kita kaitkan dengan guru berarti setelah dilakukan implementasi manajemen itu dalam proses pembelajaran, paling tidak guru tahu, oh di sini sisi kelemahan saya, minggu depan saya harus memperbaiki strategi mengajar saya atau performa yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat tujuannya adalah senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang ada. Karena itu dalam implementasi manajemen itu perlu ada yang namanya analisis SWOT tadi. Analisis SWOT itu berkaitan dengan bagaimana lembaga itu melihat terkait dengan kekuatan yang dia miliki, kelemahan yang dia miliki,
peluang dan ancaman yang mereka miliki. Sehingga ketika sudah diidentifikasi kekuatannya 1, 2, 3, kelemahannya 1, 2, 3, nanti kekuatan itu ya, kekuatan itu akan meminimalisir terkait dengan ancaman ke depannya. Sementara kelemahan itu akan ditutupi oleh peluang yang memungkinkan dikembangkan pada masa depan. Maka setiap organisasi itu perlu membuat analisis SWOT terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya yang dituangkan dalam rencana strategis atau yang disebut dengan Renstra. Atau kalau di perguruan tinggi itu namanya RIP, Rencana Induk Pengembangan. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, tujuan dari manajemen itu adalah senantiasa melakukan inovasi atas kegiatan sehingga kita hidup, kita lebih teratur. Kenapa kemudian implementasi manajemen itu memungkinkan seseorang melakukan inovasi? Karena sifatnya, kan tadi sudah kita berbicara tentang prinsip. Ada kreativitas itu. Ketika seseorang kreatif itu berarti dia akan menemukan inovasi-inovasi baru untuk memajukan organisasi yang dia pegang. Untuk memajukan lembaga tempat dia bernaung. Dengan implementasi manajemen, paling tidak semua orang yang punya ide, semua orang yang punya inovasi akan mampu menyalurkan ide dan menyalurkan inovasi yang telah mereka rancang di hari-hari sebelumnya dan di hari-hari berikutnya. Bapak Ibu, selanjutnya ya. Agak macet ini. Oke. Tujuan yang lain adalah Bapak Ibu, yang pertama untuk maksimalkan efektivitas efisiensi bersama dengan tadi. Nah, yang saya tertarik dengan untuk meminimalisir cost atau biaya yang harus dikeluarkan. Karena tentu setiap kegiatan yang tidak melibatkan manajemen, itu biasanya kegiatan itu tidak akan terencana dengan baik. Nanti yang terjadi besar pasak daripada tiang. Maka penting untuk kemudian implementasi manajemen tadi. Tujuannya untuk meminimalisir cost tadi atau biaya yang harus dikeluarkan. Karena biaya itu kan harus dirancang. Makanya nanti akan muncul ada namanya manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan itu berkaitan dengan bagaimana proses perencanaan penggunaan anggaran itu dari sisi baik bagaimana pendapatannya, pengeluarannya, pelaporannya, dan seterusnya. Kemudian untuk memotivasi karyawan atau anggota organisasi secara positif. Di dalam implementasi manajemen itu kan ada namanya kepemimpinan. Kepemimpinan itu berkaitan dengan bagaimana cara seseorang mempengaruhi orang per orang agar orang itu tunduk dan patuh terhadap perintah dari pimpinan yang disebut dengan kesatuan perintah tadi. Maka tugas dari seorang pemimpin dalam manajemen itu adalah bagaimana mengupayakan agar seluruh karyawan atau bawahan atau stakeholder yang ada di organisasi itu mampu bekerja dengan riang dan gembira. Maka perlu dia dimotivasi. Kata-kata motivasi itu kan tidak perlu dengan bahasa-bahasa sederhana itu juga menunjukkan perhatian. Misalnya, apa kabar Bapak Ibu? Bagaimana keadaan keluarganya? Sehat Bapak Ibu hari ini? Apa rencana Bapak Ibu ke depan? Bagaimana ada rencana mau lanjutkan studi dan seterusnya. Itu bentuk motivasi Bapak Ibu, bentuk perhatian kita. Yang terkadang orang merasa
bahwa begitu dia diperhatikan oleh pimpinan, ada kedekatan emosional antara bawahan dengan pimpinan itu. Maka manajemen memungkinkan untuk pimpinan memotivasi karyawan atau bawahannya. Kemudian untuk memastikan kualitas yang dihasilkan selalu bagus dan sesuai dengan harapan atau yang disebut dengan mutu tadi. Tujuan dari manajemen itu adalah tetap menjaga mutu atau tetap menjaga kualitas pekerjaan tersebut. Mutu itu harus dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikan mutu? Ya melalui implementasi manajemen. Karena tidak mungkin mutu itu bisa dikendalikan kalau tidak diterapkan manajemen tadi. Tidak diimplementasikan manajemen tersebut. Mutu itu penting untuk dijaga. Kenapa? Karena mutu itulah yang akan kita jual, yang akan kita pasarkan kepada halayak luas atau kepada masyarakat umum. Ketika mutu itu kemudian mampu menghipnotis pengguna, maka saya yakin dan percaya pengguna itu akan berbondong-bondong mengejar mutu yang sudah kita sebarluaskan tadi. Maka kita tidak perlu banyak promotion. Cukup dari mulut ke mulut. Ibarat saya contohkan ketika saya singgah makan di warung yang sederhana, kemudian tampilan menunya bagus, kemudian kualitas sajiannya bagus, rasanya pun sesuai dengan di lidah, harganya pun tidak menguras kantong, maka berita atau cerita itu akan saya sampaikan ke kawan saya. Kawan saya penasaran akan mencoba. Kemudian dia mencoba, kemudian dia merasa di lidahnya cocok, dia akan sampaikan lagi ke kawannya. Itu disebut dengan memastikan kualitas mutu tadi. Bahwa manajemen memastikan kualitas mutu itu terjaga dengan baik. Kemudian untuk mengembangkan kemampuan karyawan atau anggota organisasi sesuai dengan bidangnya. Maka perlu di dalam organisasi itu, dalam implementasi manajemen itu, perlu ada penjenjangan karir. Perlu ada peningkatan kompetensi tadi. Misalnya memberikan peluang dan ruang yang seluas-luasnya bagi karyawan yang mau melanjutkan ke studi lanjutan, tentu dengan catatan, misalnya kalau lembaga itu bisa menyediakan menyediakan finance-nya, atau kalaupun lembaga itu tidak menyediakan finance-nya, paling tidak dia berusaha untuk mencarikan jalan agar karyawan yang ingin melanjutkan studi itu punya jalan untuk mencari finance sendiri. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan beberapa tujuan manajemen yang lainnya. Kemudian juga kita lanjut, ini masih banyak, nanti bisa dibaca Bapak Ibu ini. Nah, ini karena masih banyak slide-nya yang ada. Nah, apa sasaran dari manajemen? Sasaran dari manajemen itu Bapak Ibu ada 5. Yang pertama adalah sasaran strategis. Sasaran strategis itu berhubungan dengan sasaran tingkat tinggi yang diselaraskan dan mendukung misi perusahaan. Ini kalau kita kaitkan dengan perusahaan. Kalau kita kaitkan dengan lembaga, ya lembaga pendidikan. Maka sasaran strategi itu kan nanti di strategi itu ada namanya di dalam visi misi itu ada namanya tujuan. Nah, dalam proses implementasi tujuan itu ada namanya misi Bapak Ibu ya. Ada visi, misi, tujuan. Nah, misi itu menjadi satu strategi dalam mencapai visi dengan tujuan lembaga yang bersangkutan. Maka sasaran strategi itu harus kemudian menjadi perhatian yang seluas-luasnya bagi manajemen untuk memastikan keberlangsungan implementasi manajemen tersebut. Untuk memastikan bahwa seluruh misi yang sudah direncanakan itu berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah dia tetapkan. Yang kedua, sasaran operasional. Berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusianya atau sumber daya yang ada. Kalau kita kaitkan dengan pendidikan,
maka kita sepakat ada 4 sumber daya yang dibutuhkan dalam pendidikan. 1, sumber daya apa Bapak Ibu? 1 sumber daya apa? Sumber daya manusia. Yang kedua sumber daya sarana prasarana. Yang ketiga sumber daya pembiayaan. Kemudian yang keempat, era digitalisasi kita kenal dengan sumber daya teknologi. 4 sumber daya ini menjadi bagian operasional di dalam implementasi manajemen. Kalau itu kita kaitkan dengan lembaga pendidikan tadi. Maka keempatnya harus betul-betul diperhatikan Bapak Ibu. Harus betul-betul terpenuhi. Sumber daya manusianya harus mumpuni. Sumber daya prasarananya harus tercukupi. Sumber daya pembiayaannya harus memadai. Kemudian pengadaan teknologi informatikanya juga harus tersedia. Karena sekarang itu sifatnya setiap pelaporan itu adalah sistem digitalisasi. Kalau kita berbicara teknologi kan berbicara 2 hal. Ada namanya perangkat keras disebut dengan hardware, ada namanya perangkat lunak disebut dengan software. Dua-duanya harus terpenuhi. Tidak cukup dengan perangkat kerasnya saja, tidak cukup juga dengan perangkat lunaknya. Itu berkaitan dengan sarana operasional. Ini sama. Kemudian sarana pelaporan. Yang ketiga sarana operasional berhubungan dengan efektivitas seperti operasi organisasi. Apa sasaran operasinya adalah tentu pengalokasian sumber daya tadi. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jangan sampai dalam pemenuhan itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Katakanlah sumber daya manusia yang dibutuhkan 10, tapi rekrutmennya 20. Berarti kan yang 10 mubazir. Atau kebutuhan sarana prasarana itu 10, tapi yang disediakan adalah 8, berarti kurang. Nah, ini disebut dengan sasaran operasional berhubungan dengan efektivitas operasinya. Kemudian sasaran pelaporan itu berhubungan dengan kehandalan pelaporan organisasi tersebut. Apakah pelaporan sudah menggunakan sistem pelaporan yang baku sesuai dengan aturan akuntansi atau tidak? Kan setiap organisasi punya pagu pelaporan, punya juknis pelaporan. Kalau sekolah, maka juknis pelaporannya harus mengikuti standar dari pemerintah setempat. Kalau dia tingkat SD, SMP, maka di bawah naungan kabupaten kota yang akan mengeluarkan juknis pelaporannya melalui perpanjangan tangannya Dinas Pendidikan setempat. Kalau SMK, SMA, SLB harus mengikuti aturan yang ada di provinsi. Tidak boleh kemudian keluar dari pakem itu. Kalau dia keluar dari pakem pelaporan yang sudah ditentukan, keluar dari pakem atau juknis yang sudah ditentukan, pasti pelaporan itu akan dikembalikan dan mungkin saja akan ditolak dan bisa menjadi satu temuan yang akan menyeret pelakunya untuk dibawa ke ranah hukum. Karena itu penting untuk kemudian diperhatikan sasaran pelaporan ini sehingga nanti penggunaan seluruh pembiayaan di lembaga tersebut betul-betul sesuai dengan sasaran dan sesuai dengan pagu yang sudah dianggarkan. Kemudian Dani. Nah, kemudian Bapak Ibu, sasaran yang terakhir kepatuhan. Berhubungan dengan kepatuhan lembaga terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Ini masih ada kaitannya dengan proses pelaporan. Berkaitan juga terkait dengan aturan yang berlaku.
Misalnya di lembaga pendidikan itu ada aturan dalam satu kelas itu, kalau penempatan murid misalnya dalam standar UNESCO itu kan antara 20 sampai 25. Itu standar UNESCO ya. Di negara-negara barat, Eropa itu sudah menggunakan. Yang paling efektif itu adalah maksimal 20 sampai 25 dalam satu kelas. Tapi di beberapa daerah menetapkan standar dalam rekrutmen. Misalnya untuk SMA, SMK di Provinsi Kalimantan Timur itu menstandarkan jumlah siswa di dalam satu kelas itu antara 34 sampai 36. Untuk di SMP-nya antara 30 sampai 32. Untuk tingkat SD-nya antara 20